Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya bersama keluarga ya. Oh iya, selamat berpuasa bagi teman-teman, semoga puasanya lancar sampai lebaran. Nah, untuk perkuliahan hari ini, perkuliahan tentang persamaan diferensial biasa, kita akan membahas topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang jenis-jenis persamaan diferensial bersama metodenya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu seperti apa? Yuk kita tengok ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari transformasi Laplace, kita review dulu, kita recall dulu materi tentang diferensial dan integral. Kalau kalian ingat-ingat dulu operasi diferensial dan integral yang pernah kalian dapatkan di mata kuliah kalkulus, kedua operasi itu bersifat linear. Gimana sih linearnya? Nah itu kalau kalian lihat, kalau kita punya fungsi alfa kali fungsi fx ditambah beta gx, kalau diturunkan maka alfa dan betanya bisa dikeluarkan ya. Nah nanti tinggal menurunkan masing-masing fungsinya fx dan gx, sama aja dengan fungsi integralnya. Jadi kalau kita mengintegralkan alfa kali fx ditambah beta kali gx, maka alfa dan betanya bisa kalian keluarkan ya. Nanti tinggal mengintegralkan fungsi fx dan gx nya masing-masing. Nah, operasi linear dari diferensial atau turunan dan integral itu mentransformasikan suatu fungsi ke dalam ekspresi lain. Contohnya, kita punya fungsi x kuadrat. Nah, ketika kita menurunkan x kuadrat, ternyata kita punya ekspresi lain yaitu 2x. Kalau misalkan x kuadratnya kita integralkan misalkan, tapi ada batasnya antara 0 sampai 3, ternyata kita punya hasilnya adalah 9. Nah, operasi yang lain misalkan ketika x kuadrat kita integralkan tanpa batasnya, kita punya hasilnya itu x pangkat 3 per 3 tambah c, gitu ya. Jadi ekspresinya beda-beda ketika kita melakukan suatu operasi, baik itu turunan maupun integral. Nah, pada bab ini secara khusus kita akan membahas suatu improper integral yang mentransformasikan suatu fungsi ft ke dalam suatu fungsi dengan parameter s. Jadi nanti kita punya fungsi ft, kita transformasikan ke suatu fungsi bentuk lain tapi parameternya s. Gimana sih? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita belajar dulu tentang apa itu definisi dari transformasi Laplace. Kalau kita punya suatu fungsi ft dengan t-nya itu positif, maka jika kita mengintegralkan dengan batas 0 sampai tak hingga dari e pangkat min st dikalikan fungsi ft dt, maka kita bisa merubah menjadi bentuk limit ya, karena ini bentuknya sampai tak hingga. Limit b menuju tak hingga dari integral 0 sampai b e pangkat min st dikalikan dengan ft dt. Nah, operasi ini adalah operasi transformasi Laplace dari f. Jadi ini merupakan bentuk dari transformasi Laplace fungsi f, tapi dengan syarat limitnya harus ada, gitu ya. Berarti limitnya harus ada. Nah, biasanya notasi dari transformasi Laplace dari suatu fungsi f itu bentuknya LFT, sehingga kalau dituliskan suatu transformasi dari fungsi ft, ini ya simbolnya ya, ft sama dengan fs karena dia ditransformasikan ke suatu fungsi dalam bentuk atau dalam parameter s, itu sama dengan 0 integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st kali ft dt. Nah, kita lanjut. Nah, sifat operasi linear yang ada di turunan dan integral juga berlaku di transformasi Laplace. Misalkan kalau kita mentransformasikan suatu operasi alfa kali ft ditambah beta kali gt, ternyata alfa dan beta karena dia konstanta bisa keluar. Alfa dikalikan fungsi ft ditransformasikan ditambah beta dikalikan fungsi gt ditransformasikan.
Nanti kita mendapatkan alfa dikalikan fs sebagai hasil transformasi dari fungsi ft ditambah beta dikalikan gs sebagai fungsi baru hasil transformasi dari gt. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di contoh satu ini kita ada 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi a, ft sama dengan a adalah konstanta. Yang kedua adalah fungsi ft, di mana ft itu adalah sin at dengan a itu konstanta juga. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ft sama dengan e pangkat alfa at, di mana a juga konstanta. Tugasnya apa? Kita disuruh menentukan transformasi Laplace dari ketiga fungsi ini. Caranya gimana? Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama ini. Yang pertama kita punya fungsi ft-nya itu adalah a, di mana a adalah konstanta. Maka kalau kita tuliskan menggunakan simbol dari transformasi Laplace yaitu L, maka LFT sama dengan LA. Nah, transformasi Laplace itu kan definisinya adalah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st kali ft dt. Tinggal kita substitusi saja ft-nya yang kita punya apa. Karena kita punya ft-nya adalah a, maka kita substitusi a di sini. Integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st kali a dt. Nah, a adalah suatu konstanta, maka kita bisa keluarkan di sini. Nah, karena ini adalah suatu integral dengan batas nyampe tak hingga, maka kita harus mendapatkan jawabannya itu dengan melimitkan. Berarti limit b menuju tak hingga dari 0 sampai b e pangkat min st dt. Nah, baru ini kita langkah selanjutnya kita mengintegralkan integralnya aja ya. Mengintegralkan fungsi e pangkat min st. Ternyata kita dapatkan integral dari fungsi e pangkat min st adalah min e pangkat min st dibagi s. Nah, kita cari limitnya dengan batasnya 0 sampai b. Nah, nanti tinggal disubstitusi saja b-nya berapa, kemudian 0-nya masuk ke fungsinya yang kita dapatkan. Ternyata kita punya kalau transformasi Laplace, di mana operasi ini adalah mentransformasikan fungsi ft ke bentuk fungsi dengan parameter s, maka ternyata transformasi dari fungsi a adalah a per s. Transformasi dari fungsi a menjadi a per s dalam bentuk fungsi dengan parameter s. Ini transformasi Laplace-nya hasilnya. Nah, selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kita punya fungsi ft-nya adalah sin at. Maka kalau kita tuliskan dalam simbol transformasi Laplace kan berarti L dalam kurung sin at. Ingat, berarti definisi dari transformasi Laplace itu integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan fungsi ft-nya. Ft-nya kita punya sin at berarti dt, maka karena batasnya 0 sampai tak hingga, berarti kita cari limitnya b menuju tak hingga dari 0 sampai b e pangkat min st sin at dt. Kalau kalian lihat di sini, kalian tinggal mengintegralkan saja. Nah, kalau mengintegralkan, kalian lihat ini kira-kira pakainya apa. Ternyata kita kalau pakai substitusi nggak bisa, otomatis kita pakai integral parsial. Kita misalkan ini e pangkat min st sebagai u dan sin at itu sebagai dv-nya. Ini nanti dari u kita cari du-nya. Nah, kalau ini dari dv-nya berarti kita cari v-nya. Karena kita ingat kalau kita pakai integral parsial, rumusnya kan berarti integral u dv. Maka kalau kita nyari integralnya dapatnya kan uv min integral v du. Tinggal kita substitusi saja. Dimasukkan. Nah, ternyata kita punya ini. Min 1 a e pangkat min st cos at dengan batas 0 sampai b dikurangi min a 1 a kali s integral 0 sampai b e pangkat min st cos at. Nah, kendalanya kita punya integral lagi di sini.
Berarti kita cari integral ini dulu ya. Nah, ini dicari lagi dengan menggunakan integral parsial. Di sini saya tidak tuliskan u-nya apa, dv-nya berapa, tapi kalian bisa lihat u-nya sama e pangkat min st, nanti dicari du-nya, kemudian ini dv-nya, berarti kita cari v-nya berapa pakai integral, sama kayak yang sebelumnya. Ternyata untuk mencari integral 0 sampai b e pangkat min st cos at dt, ini dijabarkan lagi uv min integral v du ya, pakai rumus yang sama. Ternyata kita punya ini hasilnya, min e pangkat min st seper a sin at dengan batas 0 sampai b ditambah seper a s integral 0 sampai b e pangkat min st sin at dt. Kalau kalian perhatikan ini, min e pangkat min st kali sin at itu kan sama dengan di soalnya ya. Berarti ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri seperti ini. Kalau kita tuliskan dari awal lagi, ini ya berarti ya, ini ya. Nah, yang ini dari sini kita tuliskan ulang ini, maka tinggal dimasukkan aja limit b menuju tak hingga, ini awalnya, berarti ini kita tuliskan ini dulu, kemudian dikurangi seper a kali integral ini ya. Nah, ini kita ganti dari menjadi ini ternyata ini. Nah, di ruas kanan ada fungsi integral lagi 0 sampai b e pangkat min st sin at seperti di soal ini. Kita pindah ruaskan ke ruas kiri, ditambahkan ke sini, nanti diperoleh seperti ini. Jadi dijumlahkan ya, ini dari ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Nah, tinggal disubstitusi saja. Nah, ini cara pengerjaannya kalian harus sangat teliti, silakan, karena sedikit jelimet, tapi tidak apa-apa kalau kalian teliti, insya Allah bisa. Nah, ternyata kita dapatkan jika limit b menuju tak hingga dari 0 sampai b e pangkat min st sin at dt ternyata suatu fungsi dengan parameter s, a per a kuadrat tambah s kuadrat, maka hasil transformasi Laplace dari suatu fungsi sin at itu hasilnya adalah a per a kuadrat plus s kuadrat, di mana s nya itu harus positif. Jelas ya? Berarti intinya dari transformasi Laplace adalah mengubah suatu fungsi ft ke bentuk fungsi lain, tapi parameternya adalah s di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga kita punya fungsi e pangkat at. Nah, kalau kita tuliskan dalam simbol transformasi Laplace kan seperti ini ya. Nah, sesuai definisi berarti integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st e kali e pangkat at dt. Sama, berarti nyari limitnya. Nah, kita PR-nya nyari integral dari e pangkat a min s kali t. Nah, tinggal integralkan saja, gampang di sini. Dengan batas 0 sampai b, ternyata kita dapat ini seperti ini. Nah, kalau kalian lihat persamaan terakhir itu tidak ada limitnya, karena limitnya menuju tak hingga, persamaannya itu tidak ada limitnya untuk ketika kita punya kasus a nya lebih besar dari s. Bayangkan a nya 5, s nya 2, berarti kan betanya positif ya, b nya positif, padahal b itu tak hingga, otomatis limitnya pasti menuju tak hingga. Tapi dia akan punya limit ketika s-nya itu yang lebih besar dari a. Misalkan a-nya 2, s-nya 5, berarti kan min 3 kali b, b-nya tak hingga, maka ini kan negatif tak hingga. Kalau e pangkat negatif tak hingga itu kan artinya 1 per e pangkat tak hingga. Hasilnya berapa? 0 ya, jangan lupa. Nah, ini pasti dapat penyelesaian, di mana hasil transformasi dari fungsi e pangkat at itu nanti dapatnya 1 per
S min A, dimana S itu harus lebih besar dari A. Jelas ya? Nah, untuk lebih memahamkan kalian di materi tentang transformasi Laplace ini, silakan kerjakan latihan soal, ada 6 di sini. Silakan dicoba, nanti kita bahas satu-satu. Gitu ya. Silakan dipelajari lagi, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca. Semoga kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup atau japri ke saya. Gitu aja ya. Saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.